Oke teman-teman, kembali lagi dengan podcast Wahyu Anjay. Kali ini kita akan membahas tentang peternakan sapi. Dengan narasumber kita sekarang, boleh perkenalkan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Hayat Syakiri. Saya berasal dari Desa Wiru dan saya bisa dibilang ya peternak sapi dengan ayah saya. Oke teman-teman, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang seputar usaha peternakan sapi dengan Mas Fatih. Bisa diceritakan Mas Fatih bagaimana awal mula terjun ke dunia peternakan sapi? Jadi awalnya itu dulu bapak saya itu sudah merintis sapi dari lama. Dari sebelum mengenal ibu saya, dari sebelum ada saya, bapak saya itu sudah terjun di dunia sapi itu sejak tahun 2000 atau tahun 99. Jadi 1999 sampai 2000 itu bapak saya mulai awal merintis sapi. Wah. Jadi sebenarnya itu dulu dari nenek saya juga. Jadi kakek nenek saya itu juga sapi. Jadi saya itu turun temurun. Jadi awalnya bapak saya itu memelihara sapi dari warisan dari kakek nenek saya. Jadi tinggal nerusin itu. Bapak saya mulai. Tapi kalau membeli modalnya awal itu juga dari bapak saya sendiri. Jadi awalnya bapak saya membeli sapi misalnya berapa gitu, terus dibesarkan sapi remaja lah, beli sapi remaja lalu dibesarkan. Setelah itu kalau sudah berapa bulan pokoknya udah dibesarkan, nanti jualnya pas besar misalnya. Tapi kadang kalau belum besar, kalau ada yang mau beli juga nggak apa-apa. Tapi paling banyak itu keluar sapi istilahnya, kalau orang jual sapi itu keluar sapi itu waktu besar. Jadi waktu Idul Adha besaran, namanya itu besaran. Nilai omsetnya itu pas Idul Adha gitu ya Mas? Iya, jadi peternak sapi itu keuntungan besarnya. Kalau saya kan sistemnya pembesaran, bukan yang benar-benar jadi kecil sampai besar dijual, enggak. Jadi belinya itu udah remaja, dibesarkan lagi baru dijual. Sistemnya gitu. Lalu apa motivasi Mas Fatih terjun ke dunia peternakan sapi? Faktornya jelas ya, motivasi saya itu dari ayah saya sendiri. Jadi ayah saya itu kan peternak sapi, berjualan sapi. Jadi saya otomatis ingin mengetahui lebih dalam lah tentang apa itu sapi. Jadi motivasi saya jelas dari ayah saya. Karena ayah saya terjun sapi udah lama, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang sapi. Jadinya saya termotivasi untuk ikut ayah saya ke pasar, ikut ayah saya ngaret, ikut saya ngombor istilahnya gitulah, kalau memakani sapi istilahnya gitulah. Jadi motivasinya dari orang tua ya Mas? Ya jelas dari support juga. Jadi yang selanjutnya awal untuk peternak sapi itu kira-kira ekor? berapa ekor Mas? Modal itu sebenarnya bebas ya, tergantung kemampuan peternak itu sendiri. Jadi kalau skala kecil dan skala besar itu, kalau skala kecil ya bisa lah mulai dari 1, 2, 3 sapi itu bisa. Semua usaha itu, padi yang ditanam kemarin itu tidak padi yang dipanen kemarin itu tidak ditanam ditanam hari ini gitu. Jadi ya itulah kata-katanya itu. Ya, mulai dari sedikit ya Mas? Ya, jadi dimulai dari sedikit sedikit, nanti lama-lama jadi banyak. Modelnya itu diputar terus, sapi itu modelnya muter terus. Jadi laku 5 kita dapat untung berapa, semisal gitu. Satu sapi kita dapat untung 3 juta atau berapa juta. Nanti kan misalnya 5 sapi kita jual, itu kan untung, misalnya untung semua, alhamdulillah laku semua, kita beli sapi lagi. Jadi itu muter terus sampai nanti besar, sampai nanti usahanya jadi lancar, sapinya jadi banyak. Jadi pelan-pelan lah. Ya, pelan-pelan Mas. Lalu bagaimana caranya memilih bibit sapi yang bagus Mas untuk diternak? Bibit sapi itu kan kembali ke topik tadi kan, sapinya saya nggak bibit, jadi dari remaja. Itu milihnya bisa dari postur sapinya, bisa dari beratnya juga, bisa dari cara makannya juga. Sapi kalau makannya lahap itu otomatis dia sehat, berenergi gitu. Jadi sapinya itu nggak sakit-sakitan lah biasanya. Ya pokoknya dari itu aja. Jadi bentuk fisik udah kelihatan, orang awam pun tahu sapi sehat apa enggak gitu. Tapi kalau mau lebih detail ya dicek dari cara makannya, dari cara minumnya gitu, dari untuk kaki-kakinya juga, perawakan tubuhnya itu bagus apa enggak. Lalu apa tantangan terbesarnya Mas dalam merawat sapi? Besar itu kita nggak tahu sapi itu
akan sehat terus apa enggak. Jadi waktu itu pernah ada penyakit kulit sapi yang bentol-bentol itu, terus ada penyakit lidah juga. Jadi kita nggak tahu kita nggak tahu musim sakitnya sapi itu kapan aja. Jadi kita harus siap. Itu tantangannya itu. Jadi sapi itu kalau kita bejan, kalau kita beruntung ya dapat sapi yang sehat, sampai dibesarkan sampai laku pun sehat. Tapi kadang kita kan nggak tahu di tengah-tengah kita beternak sapi itu sakit, kita harus cari dokter untuk ngobatin sapinya, harus perawatan ekstra itu. Dan tantangannya itu penyakit sapi itu tantangan. Di tantangannya tuh terbesarnya dalam penyakit ya mas. Ya dalam segi penyakit. Lalu Mas Fatih, bagaimana strategi pemberian makanan agar sapi cepat tumbuh? Cepat besar gitu ya. Ya, Nah, biar caranya cepat ya berkembang. itu kalau pagi itu kan ngaret, itu membetet suket atau rumput. Nah itu memberi makannya itu pagi hari sangat pagi banget, biar sapi itu beraktivitas dari pagi biar sehat. Seperti manusia lah, kalau manusia dari pagi sampai siang tiduran terus main HP terus kan nanti nggak sehat jadinya mas. Jadi butuh sarapan. Ya sarapan lah, jadi sapi itu pagi itu kalau lebih baik lagi sebenarnya misalnya di kandang ada 5 tuh sapi, dicopotin talinya, kelingnya semua, dibawa sapi keluar ke ladang, jadi sapi bisa jalan, bisa cari makan sendiri. Tapi kan tidak mengoptimalkan waktunya, tidak cukup, tidak maksimal lah. Nah, jadi caranya ya dia ngarit suket itu kalau caranya gini saya, jadi rumput itu ditumpuk dulu sampai buat stok buat seminggu atau beberapa minggu itu. Jadi kita setiap pagi nggak usah ngarit, cukup makanin aja. Jadi nyetok gitu ya mas. Ya betul, sama komborennya campuran minuman itu ada grosok, garam kasar, terus dedak, ada yang pakai ampas tahu, ada yang pakai ada yang pakai telo gitu. Jadi itu untuk menambah nutrisi sapi lah istilahnya. Macam-macam ya mas itu. Ya itu untuk komboren tuh istilahnya minuman. Jadi minuman sapi itu enggak air putih aja. Jadi ada yang dicampur garam kasar, ada yang campur dedak itu apa ya? Saya nggak tahu dedak lah. Dari padi itu. Ya limpa padi kalau nggak salah dedak itu. Itu sama gembus kalau nggak telo. Dirajang-rajang terus dikobor, nah itu buat minum sapi, buat makan sapi. Itu tambahan selain rumput ya mas. Ya. Nutrisinya gitu ya. Ya tambahan nutrisinya. Lalu bagaimana seberapa penting kebersihan kandang sapi untuk sapinya mas? Saya kan katakan tadi kan ada tantangan yang namanya penyakit. Ya. Penyakit itu bisa bermula dari kandang yang tidak bersih. Nah, itu kandang itu harus dibersihkan setiap minggu atau enggak setiap bulan, kalau enggak pokoknya setiap minggu lah. Jadi kandang itu setiap minggu kan ada yang namanya wetong sapi atau sapi. Itu kan kalau sistem di kandang kan ada tempatnya turun gitu. Jadi kadang melorot-melorot gitu. Ya. Kita semprot air dari atas terus turun nanti dibersihkan. Kalau pentingnya sangat-sangat penting, kebersihan itu sangat-sangat penting. Nomor 1 lah, nomor 2 lah kebersihan. Agar sapinya nyaman. Kalau sapi nyaman otomatis sapi sehat. Kalau sapi sehat kita juga untung. Gitu, mas. Kalau sapi yang sakit ya udah kita kan Rugi gitu. Ya, mas. ya betul. Jadi kebersihan kandang itu sangat penting ya mas? Sangat penting. Oke mas, kalau untuk pemasaran sapinya itu gimana mas? Dari disetorkan ke pasar, peternak lain atau ke pemotongan langsung? Kalau ya biasanya tuh dibawa ke pasar. Bawa ke pasar pon namanya, pasar Pon Ambarawa. Ya. Jadi pasar Pon Ambarawa sana nanti saya bawa sapi misalnya 10 atau 8 gitu kan. Ya. 1 truk lah biasanya saya, kalau 1 truk, kalau enggak 1 truk sama pickup biasanya gitu. Dibawa ke pasar Pon, dijual di sana sampai sore. Nanti misalnya pembelinya mau diantar ke Semarang ya kita antar ke Ungaran kita antar. Jadi sistemnya gitu, kita di pasar sapinya dijejerin semua, ditawarkan ke pembeli, nanti pembeli setuju sama sapi kita, negosiasi sampai ketemu harga yang cocok. Setelah itu mau diantar sekalian atau mereka bawa truk sendiri kan biasanya gitu. Iya. Kalau mau diantar kita antar, nanti ongkos dipikir lah, dirembuk berdua sama pembeli gitu. Jadi dari peternakan Mas Fatih ini juga menyediakan jasa antar ya mas? Iya, bisa antar sapi ke tempat yang mau pembeli itu. Kalau saya jarang untuk sapi potong itu jarang mas, jarang yang beli untuk sapi dipotong jarang. Ya. Karena paling
pembelinya itu juga membesarkan sapinya lagi gitu. Jadi saya dibesarkan segini sampai ya saya tuh nggak yang sampai besar-besar banget mas. Jadi membesarkan sapinya tuh nggak sampai yang sampai jumbo gitu loh. Jadi nanti dibeli orang mungkin sama orangnya dibesarkan lagi kan bisa. Jadi masih cocok untuk dipelihara lagi lah, masih cocok untuk diternak lagi sapi saya itu kalau begitu. Jadi lebih ke pasar ya mas, Iya, untuk pemasarannya. Oke. Terakhir, adakah tips dan motivasi untuk anak muda yang ingin terjun ke peternakan mas? Yang pertama jangan pernah gengsi. Kalian tuh jangan pernah gengsi mikirin hidup, mikirin apa namanya keren-kerenan lah. Orang yang sekarang yang dibutuhin tuh duit uang. Uang orang kalau keren tapi minjem kan siapa tahu. Sama aja ya mas. Nah, yang dibutuhkan sekarang tuh uang. Jadi kalian pesan saya satu jangan gengsi. Yang kedua terus mencoba hal baru. Jadi kalian misalnya punya teman, punya apa kerabat atau siapapun lah yang berternak sapi atau apa ikut dulu. Gak mungkin kan kalian punya model dari mana mau beli sapi kan? Kalau enggak dari kan masih muda kan, Iya. otomatis belum punya modal. Cari pengalaman dulu ya, Mas. Ikut kesana kesini nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu ikut dulu intinya kemanapun itu kalian mau dulu lah intinya. Kemauan itu dari diri sendiri mas, bukan dari orang lain. Jadi kalian mau ikut si A, si B, beternak sapi atau mau ikut apalah intinya dapat cari pengalaman dulu. Nanti insya Allah Allah mau beri jalan. Oke, sepertinya sekian ya teman-teman podcast dari Mas Fatah ini. Terima kasih ya mas waktunya. Oke. Sekian video dari saya ya teman-teman. Oke, terima kasih. was there.